Halo semuanya. Duh, saya agak kesel. Tadi saya udah selesai ngerekam tapi ternyata tombol komennya tidak muncul dalam video saya karena belum chip in ke dalam program Views. Sedangkan recording Windows saya cuma bisa menangkap satu software aja. Dia nangkap tombol komen ini sebagai tombol lain gitu. Jadi, oke, saya coba ulang lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Jadi di sini saya akan coba mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat angle Granger sama co-integration test. Yang saya bilang tadi, angle Granger dan co-integration test adalah tes yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengetahui apakah ada kointegrasi atau tidak. Kointegrasi adalah hubungan jangka panjang dari dua data kita. Kenapa kointegrasi penting? Karena dengan adanya kointegrasi, kita bisa meregress data kita pada tingkat level, bukan pada tingkat first difference-nya. Jadi kalau biasanya dalam data time series kita harus ngelakuin differencing untuk dapat data yang stasioner dengan menggunakan kalau kemudian datanya punya kointegrasi, maka kita tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian cara kita memastikan atau menguji apakah data kita punya kointegrasi atau tidak? Yaitu dengan cara menggunakan angle Granger dan juga Johansson test kayak gitu. Oke, di sini saya akan menggunakan data bonds 10 years dan 3 years. Jadi yang pertama teman-teman definisikan adalah direktorinya dulu. Jadi saya menggunakan direktori saya. Caranya gimana? Buka satu data teman-teman, klik kanan di data tersebut, lalu cari file locationnya copy di sini. Jadi cd dokumen dan seterusnya. Saya klik enter. Maka nanti direktori saya di sini sudah berubah menyesuaikan dengan apa yang saya pakai di data tersebut. Nah, selanjutnya adalah saya bisa memanggil datanya dengan menggunakan wf open. Lalu buka kutip nama data saya, data.xlsx. Kalau saya klik next, maka nanti seperti ini, langsung aja next semuanya. Data saya itu terdiri dari dua data. Yang pertama adalah bonds 10 years dan bonds 3 years. Bonds 10 years adalah data tingkat suku bunga untuk mortgage pemerintah selama 10 tahun, mortgage 10 tahun pemerintah, dan ini adalah mortgage untuk 3 tahun pemerintah. Dalam melakukan pengujian kointegrasi angle Granger, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah data kita sudah stasioner atau belum. Ini mengingat definisi dari data dari pengujian angle Granger, definisi dari kointegrasi sendiri adalah sebuah kondisi di mana data kita, Y 10 years kita dan 3 years kita, data aslinya Y dan X-nya, itu belum stasioner. Tapi ketika kemudian mereka di-regress, residunya ternyata sudah stasioner. Kayak gitu. Jadi saya coba cek dulu apakah kemudian benar 10 years ini belum stasioner. Caranya gimana? Kita tulis underscore 10 years sebagai nama variabelnya, lalu saya tes unit truth-nya. Unit truth test. Saya uji seperti ini. Ternyata di sini kita lihat prop-nya lebih gede daripada 0,05. Artinya apa? We cannot reject H0. Karena tidak lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Karena not reject H0, lihat H0-nya apa? Di sini disebutkan null hypothesisnya adalah 10 year has a unit truth. Kita fail to reject, berarti kita tidak bisa mereject hipotesis ini. Karena tidak bisa mereject, berarti 10 year has a unit truth kita terima. Unit truth artinya sesuatu yang membuat data tidak stasioner. Berarti di sini 0,2250 menunjukkan bahwa data kita belum stasioner. Kayak gitu. Jadi data kita kondisinya belum stasioner. Ini memenuhi syarat yang tadi ya kan, data kita belum stasioner. Nah, berapa level integrasinya kita harus tahu nih. Dia butuh diturunkan berapa kali sehingga mencapai data yang stasioner. Caranya gimana? Ya kita klik lagi 10 years, titik unit truth. Tapi sekarang saya pilih first difference untuk mengetahui hasilnya kalau kemudian diturunkan satu kali apakah dia stasioner atau tidak. Saya klik oke. Nah, ternyata di sini hasilnya prop-nya lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Karena lebih kecil daripada 5%, berarti kita reject H0 bahwa the year has unit truth. Artinya apa? Data itu kita tolak hipotesisnya bahwa dia punya unit truth. Karena kita tolak berarti dia punya sebaliknya. Dia nggak punya unit truth. Nggak punya unit truth means dia sudah stasioner. Artinya apa? Data 10 years, data aslinya itu belum stasioner.
saat diturunkan satu kali datanya menjadi stasioner. Ini menunjukkan bahwa level integrasinya I1 di data 10 years. Jadi data 10 years yang di sini dia I1. Kenapa? Karena datanya belum stasioner, tapi kalau diturunkan satu kali, maka dia jadi stasioner. Oke, jadi itu yang membuat dia dikategorikan sebagai I1. Nah, selanjutnya kita juga perlu cek apakah data kita yang satu lagi 3 years itu juga I1 atau tidak, karena tes kointegrasi hanya bisa dilakukan buat data yang memiliki integrasi yang sama dan belum stasioner. Kemungkinan pergerakan tidak stasionernya itu yang disebut sebagai kointegrasi. Kalau datanya udah stasioner ya berarti udah pasti nggak ada kointegrasi. Kalau kemudian datanya apa namanya stasioner, datanya stasioner tapi integrasinya beda, nggak bisa. Keduanya harus semua data kita yang diuji kointegrasi adalah data yang punya stasionaritas yang sama. Saya coba 3 years unit root. Saya cek dulu data levelnya. Saya klik enter. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya juga belum stasioner. Dia lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar, berarti kita tidak bisa mereject hipotesis bahwa 3 years has unit root. Karena tidak bisa kita reject, berarti dia punya unit root. Unit root berarti dia tidak stasioner. Simpelnya adalah kalau dia lebih gede daripada 0,05, berarti dia belum stasioner. Kalau dia lebih kecil, berarti dia stasioner. Di sini dia lebih besar, berarti dia belum stasioner. Nah, selanjutnya kita cek apakah kemudian datanya itu punya I1 atau tidak. Artinya kalau diturunkan satu kali menjadi stasioner atau tidak. Caranya gimana? Sama, kita tinggal, saya move ke comment sini, saya klik unit root, saya cek first difference-nya. Nah, saya klik, oh ternyata datanya benar, sudah stasioner saat diturunkan satu kali. Mohon maaf. Ya, jadi datanya ternyata sudah stasioner kalau kemudian diturunkan satu kali. Artinya kedua data kita itu I1. Data aslinya belum stasioner, tapi saat dua-duanya diturunkan satu kali, maka dua-duanya menjadi stasioner. Nah, sekarang kita pengen melakukan regresi. Kita cek apakah benar kedua data yang belum stasioner ini saat diturunkan residunya menjadi stasioner atau tidak. Kalau residunya stasioner berarti dia kointegrasi. Kenapa? Karena keduanya I1, Y dan X-nya, 10 year dan 3 year-nya dua-duanya I1, tapi U-nya residunya sudah jadi I0. Maka caranya gimana? Saya bisa pakai fungsi regresi biasa. Saya buat fungsinya dengan menggunakan comment equation. Lalu saya namain dia EST. Saya pakai fungsi ls. Lalu saya tulis underscore 10 years sebagai nama variabel dependent saya, dan underscore 3 years sebagai nama independent variabel saya. Lalu saya tulis c sebagai konstanta. Nah, di sini saya akan punya menu item baru di workflow saya namanya EST. Yang kalau saya klik, dia adalah hasil regresi dari 10 year sebagai dependent dan 3 year sebagai independent. Tapi di sini kita tidak akan melakukan analisa terlalu jauh, karena tujuan kita adalah kita pengen melihat residunya, apakah residunya sudah stasioner atau belum. Caranya gimana? Kita harus buat dulu satu item yang isinya adalah residu dari hasil equation ini. Caranya gimana? Dengan cara menggunakan fungsi EST, namanya tadi, terus kita pakai titik, saya pakai fungsi yang disediakan di Fuse namanya makeResids. Jadi saya minta Fuse membuat residual dari equation dengan nama EST tadi. Namanya nama residualnya apa? Saya klik spasi, saya tulis namanya U. Saya klik, nanti dia akan mengeluarkan sebuah hasil yang merupakan U dari data kita tadi. Residu dari regresi data kita tadi. Kayak gitu. Nah, terakhir, karena kita ingin menguji U apakah dia sudah stasioner atau belum, kita tinggal melakukan pengujian unit root terhadap si U. Caranya gimana? U titik U root. U titik U root. Nah, di sini pilih yang level, bukan yang first difference. Balikin ke level lagi, saya klik OK. Ternyata data levelnya aja dia sudah stasioner. Nilainya udah lebih kecil daripada 0,05. Atau dia udah nggak punya unit root lagi, atau dia sudah stasioner. Artinya apa? 10 years dan 3 years-nya dari hasil regresi kita tadi, itu kan data yang belum stasioner. Tapi residunya sudah menjadi stasioner. Oleh karena itu, ini adalah indikasi bahwa data kita memiliki kointegrasi menggunakan metode Engle-Granger. Ini adalah metode paling standar dan ya yang tadi saya bilang, dia ditemukan pertama kali oleh si Engle dan Granger. Mereka menerima Nobel tahun 2002 untuk metode ini, Nobel Ekonomi untuk metode ini, di mana mereka menginisiasi, oh ada loh data-data yang memiliki kointegrasi dalam time series. Ini memungkinkan kita untuk meregress tanpa harus melakukan differencing untuk mengolah data levelnya
Dan yang kedua juga untuk mengidentifikasi mana aja yang kemudian punya pergerakan bersama antara data-data time series. Gitu. Nah ini untuk part pertama saya agak parno untuk nyambung semuanya, jadi saya coba putus-putus. Coba saya akan cek terlebih dahulu hasil videonya, lalu saya akan masuk ke tahapan yang kedua untuk melakukan Johansson dan angle Granger dengan cara yang lebih simple di eViews. Ini adalah cara manualnya untuk menguji apakah ada kointegrasi dengan menggunakan Johansson.